komen yang sudah masuk nih mengenai banjir di Jakarta hingga Bogor. Biasanya nih insight-nya bagus-bagus. Ini masuk dari Putri Shazia. Banjir sudah sampai Jakarta Selatan. Rumah abang saya di Tanjung Barat, belakang gedung Antam udah kena banjir dan banjir pun bisa sampai genteng. Minta doanya saudara-saudara ya. Banjirnya kalau dulu banget di Jakarta tuh karena hujan deras di Jakarta, akhirnya kita banjir sampai genteng, sekarang kita jadi kiriman. Iya. Ya kan? Kalau ini Jakarta memang pelik ya, karena dia pasti kalau posisi udah pasti di paling bawah. Iya, iya. Kemudian saya melihat di era-era nggak tahu ya, sejak beberapa tahun terakhir mungkin pengerukan itu juga nggak maksimal. Jadi memang kalau dari beberapa foto yang kita saksikan juga dari teman-teman jurnalis yang meliput, itu kan beberapa kali kan sebenarnya ya mengalami penyempitan kan sebenarnya. Ya alamiah dia menyempit gitu, tapi kan sebenarnya dia bisa dikeruk lagi dengan ekskavator segala macam. Nah saya melihat ada beberapa pekerjaan yang saya nggak tahu sih 2-3 tahun terakhir mungkin karena fokus kita juga pemulihan di pasca COVID dan juga mungkin ya curah hujannya mungkin nggak terlalu tinggi, jadi ya udah. Jadi terkesan lupa. Ya udahlah kita biarkan aja dulu lah. Iya, jadi bisa dikatakan ya terkesan lupa. Bener. Karena 2-3 tahun terakhir kan nggak ada curah hujan yang begitu yang terlalu besar. besar. Dan makanya kemarin ketika belusukan pertama Bang Dul sebagai wakil gubernur kan ke Mukolvart misalkan, itu kan kelihatan banget ternyata wah itu yang harus dikeruk ternyata banyak banget gitu kan. Dan tadi pagi pun dari liputan teman kita ya Pak Hendra, itu tumpukan sampahnya juga sangat-sangat banyak gitu di Ciliwung gitu. Ya ini harusnya jadi pelajaran juga buat pemerintah, hujan atau tidak kita harusnya bisa mengenali wilayah kita. Apalagi Jakarta ini kan di bawah dan dulunya ini adalah rawa. Koreksi saya, betul ya. Jakarta itu dulunya adalah rawa. Anak sejarah. Betul. Sebagian besar rawa ya. Sebagian besar rawa, makanya kita banyak sekali memiliki sungai di dalam Jakarta gitu. Oke, ini ada lagi masuk dari Junaid 8UP. Udah nggak ada resapan lagi akibat rakus manusia, hutan jadi villa, kafe-kafe, bener nggak? Gini, saya adalah orang yang juga menikmati indahnya puncak. Tetapi saya ketika mengetahui di latar belakangnya adalah sebuah hutan konservasi, saya juga tidak terima. Apalagi ketika saya melihat adanya tempat wahana bermain di tengah kebun teh. Gitu, apa yang bisa dikatakan terkait hal ini? Ya jadi memang kawasan puncak itu kalau dari tata ruangnya Kabupaten Bogor dimasukin dalam wilayah strategis nasional. Artinya apapun yang terjadi di puncak pasti akan berdampaknya ke daerah sekitar termasuk Jakarta. Dan terkait misalnya alih fungsi ke taman bermain, memang di RT RW-nya Bogor itu Kabupaten Bogor ada perencanaan soal wisata, tapi tetap ada garis bawahnya yang mendukung lingkungan gitu lah, ada daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan, dan itu mungkin yang dilupakan. Itu yang dilupakan, gitu. Soalnya selama ini kan kita tahu dulunya kan puncak itu hutan, ya kan, hutan konservasi berubah jadi perkebunan, lalu perkebunan sebagian beralih fungsi jadi tadi wisata, beralih fungsi jadi buat pemukiman, bahkan juga ada yang buat pertanian juga. Gitu. Nah, tapi ini juga menjadi menarik ketika kita harus juga mengingat puncak ini menjadi daya tarik wisatawan yang besar. Gak bisa dipungkiri, banyak sekali turis asing datang ke puncak, ya. Dan puncak ini menjadi wisata yang terdekat dari DKI Jakarta, di mana DKI Jakarta memiliki minim sekali tempat wisata. Akhirnya ekonomi bergeser ke wilayah Jawa Barat, which is artinya bagus untuk pemerintahan Jawa Barat. Bagaimana Anda melihatnya? Ya puncak kan sebagaimana Lembang ya di Bandung juga ya, karena tentu karena suhu ya, karena cuaca. Kemudian juga saya melihat makin kesini juga makin banyak perusahaan yang membuka objek wisata baru ya. Itu misalkan Cimory, ya kita sebut saja ya Cimory, kemudian juga ada beberapa ya taman bermain segala macam gitu. Bahkan mungkin dulu waktu ada Taman Matahari ya, jadi banyak banget gitu. Dan memang sulit dinafikan juga ya ketika ada satu tempat wisata, tentu dia akan memberikan multiplier effect ya kepada lingkungan sekitar gitu. Tapi patut kita ingat juga bahwa ya kerugian akibat banjir ini kan misalkan banjir bandangnya di puncak aja gitu. Tapi kan yang orang lupa airnya itu sebenarnya ya misalkan komentar netizen kan ada yang begitu. Airnya ini kan juga sebenarnya mengalir ke bawah gitu, dan itu efeknya ke daerah seperti Jakarta Selatan dan seterusnya. Tadi yang efek ekonomi yang sempat dibilang pemerintah itu sampai triliunan lah, triliunan rupiah. Sesuai dengan komen yang masuk ini dari The Uprut, kalau di puncak banjir Jakarta kelelep dong ya. Iya, Jakarta serendah itu, puncak di titik setinggi itu aja masih bisa banjir.